Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma akrimna binuril fahm wa akhrijna min dhulumatil wahm. Ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim, iftah alaina fathan qariba waftah alaina fatham mubina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita lanjut kajian tafsir kita di surah Al-Qadr sampai ayat yang keempat. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Pada turun malaikat dan ruh fiha di malam Lailatul Qadar itu biidzni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka para malaikat. Tuhannya para malaikat memberi izin min kulli amr, dalam segala urusan, dalam rangka segala urusan. Itu secara global. Nanti kita jelaskan ya dari keterangan para ulama ahli tafsir apa makna malaikat, maksudnya turun itu gimana, roh itu apa ya dalam ayat ini. Insya Allah cuma 2 poin. Nanti moga-moga poin yang berikutnya biidzni rabbihim, dengan izin Tuhannya. Maksudnya Allah ngasih izin itu ngasih apa? Min kulli amr, setiap urusan. Nanti urusan apa saja yang malaikat itu pada turun, ngurusin apa saja, insya Allah di kesempatan yang lain. Moga-moga cukup waktunya. Yang pertama, qala al-Mahalli, berkata Imam Jalaluddin al-Mahalli dalam kitab tafsir Jalalain, tanazzalul malaikatu bihadfi ihdat ta'aini minal asl. Tanazzalul malaika itu dengan menghapus, membuang salah satu tak dari asalnya. Asalnya tatanazzalul malaika. Nah, asalnya tatanazzal, dibuang satu, jadi tanazzal. Waruh, ruh di sini bermakna Jibril. Maknanya ruh, kata Imam Mahalli, Sayyidina Jibril alaihi salam, fiha ay fil lailah, yakni di malam Lailatul Qadar itu malaikat Jibril turun bersama para malaikat. Bi'idzni rabbihim ay bi amrihi, dengan izin Allah, itu berarti dengan perintah Allah. Nah, kalau sudah diperintah itu berarti sudah diizini. Ini jangan kayak kita, ini jamaah kalau dikasih tahu, Pak, besok ada pengajian. Besok ada apa? Pengajian, diundang. Nah, jawabannya apa? Oh ya, insya Allah. Ini nggak nyambung. Kan pengajian itu sudah diperintah, diwajibkan nggak sama Allah? Wajib, talabul ilmu itu wajib. Kok jawabannya insya Allah, jika Allah menghendaki. Insya Allah itu jika Allah menghendaki. Harusnya nggak begitu. Oh ya siap, karena ada perintah dari Allah. Sami'na wa ata'na. Bukan sudah diperintah masih minta izin. Oh iya, jika Allah menghendaki, jika Allah mengizini. Ini nggak nyambung gitu. Nah, apalagi yang jawaban, oh ya mangga dipayun. Nah, yang kayak gitu. Itu super koplak tuh.
Itu nggak ngerasa jadi hamba Allah, kayak nggak ngerasa punya kewajiban dari Tuhannya. Mungkin dia langsung lahir sendiri, nggak diciptakan sama Allah gitu kali. Ya, bisa-bisa ngaku nggak punya Tuhan itu. Ini bahaya. Ya, kalau kita orang yang beriman, kita percaya diciptakan sama Allah, Allah yang menciptakan kita, yang ngasih rezeki kita, yang merawat, menjaga kita. Ya, ngerawat gimana? Lah itu rambut itu tumbuhnya kan di tempat-tempat tertentu ya. Nah, kalau rambut kita tumbuhnya pindah-pindah lebih. Ya, gigi tumbuhnya ya di situ-situ aja. Dirawat, dijaga sama Allah. Ya, nah, kalau pindah loh, gigi pindah ke jidat itu. Ya, nah, kan ada makhluk Allah giginya sampai panjang gitu ya. Nah, kita enggak, bentuk tubuh kita semuanya dijaga. Alhamdulillah. Nah ini kok nggak ngerasa punya kewajiban diperintah sama Allah kok malah nggak dipayun, masalah itu ya. Nah ini di sini sama, bi'idni rabbihim itu dengan izin Tuhannya, itu maksudnya dengan perintah. Jadi nggak mungkin malaikat terus nyelonong sendiri turun jalan-jalan ngabuburit gitu. Nggak ada, ngapa-ngapain nunggu izin dari Allah. Artinya nunggu dapat perintah Allah baru turun gitu. Nah kita sebagai manusia ya harusnya mikirnya begitu. Yang saya lakukan ini ada perintahnya nggak, wajib nggak, sunnah nggak. Kan diajarin fikih itu, kalau wajib itu ada pahalanya, sunnah nambah derajat. Tapi yang dilakukan wajib ditinggal, sunnah nggak seneng ya dah, makruh rutin. Ini kan konslet berarti. Ya. Yang haram diserempet. Nah, ini bahaya. Giliran hidupnya konslet, ruwet, nah, baru curhat. Ya. Ya, selama ini larangan ya ditabrak kok. Kalau dilarang Allah itu nggak begitu percaya kalau bahaya. Coba kalau dilarang sama dokter, oh bu ini nggak boleh makan ini, nggak boleh ini. Oh masya Allah. Tukang tambal ban merintah, wah ini nggak bisa pak, langsung harus diganti ban dalamnya, diganti nggak? Oh ya insya Allah, ya coba jawab gitu. Tukang tambal ban nyuruh ganti ban, jawab, oh iya pak insya Allah. Kira-kira diperintah Allah jawabannya enak, nggak pakai mikir ya. Nah itu ngapain malaikat turun? Min kulli amr. Ai qadahu Allahu fi halitil kasana ila qabil. yakni Allah menetapkan di malam itu, di tahun itu segala macam ketetapan Allah. Segala macam urusan kematian, urusan rezeki, urusan kesehatan, urusan bala, urusan derajat, ya, darokat, apa saja. Itu malam itu ditentukan sama Allah Subhanahu wa ta'ala sampai setahun ke depan. Wa min sababiyatun bima'na al-ba. Min di sini ba. Maknanya kayak ba, yakni maknanya sebab. Bi'idni rabbihim min kulli amr, ay sebab ada segala urusan. Makanya pada turun. Nah, ini masih kurang jelas. Nanti dijelaskan di tafsir yang lain. Qala Asy-Syaikh An-Nawawi, Syekh Nawawi Banten dalam kitab Marah Labid menceritakan, ruwiya annahu idza kana al-qadar tanazzal malaikatu. Tanzilul malaikatu wa hum sukkanu sidratil muntaha. Diriwayatkan bahwa kalau malam Lailatul Qadar itu malaikat pada turun. Ini malaikat yang di mana? Turun dari mana? Dijelaskan mereka itu adalah penduduk Sidratul Muntaha. Pernah dengar Sidratul Muntaha? Sidrah itu pohon, Al-Muntaha yang paling tinggi, paling ujung sudah. Habis itu nggak ada lagi makhluk yang bisa melampauinya. Ya, malaikat Jibril berhenti nyampe situ waktu Isra Mi'raj di Sidratul Muntaha. Malaikat Jibril, ayo naik lagi.
ugdum anta ya Muhammad wa in taqaddamtu shibran lah taraqtu. Engkau aja yang maju yang naik ya Rasul. Kalau saya maju sejengkal saja kebakar. Disebut Sidratul Muntaha karena kemampuan makhluknya Allah untuk nyampe paling tinggi hanya nyampe segitu. Yang lainnya nggak bisa. Hanya disebut muntaha, mentok paling tinggi sudah. Batas akhir muntaha itu. Selebihnya yang bisa lagi hanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah. Nanti kalau Isra Mi'raj dibahas itu ya, bagaimana Rasul itu Isra. Mi'raj maaf. Mereka malaikat yang turun dijeniskan sini adalah penduduk Sidratul Muntaha. Wa Jibril, dan juga malaikat Jibril wa ma'hu arba'atu alwiyah. Malaikat Jibril membawa 4 bendera. Fayansibu liwa'an ala qabri Nabi SAW. Satu bendera ditancapin di kuburan Rasulullah, waliwa'an ala dhahri Baitul Maqdis. Satu bendera di atas Baitul Maqdis, waliwa'an ala dhahri Masjidil Haram. Satu bendera di Masjidil Haram, waliwa'an ala dhahri Turi Sina, di bukit Tur Sina. Jadi 4. Di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, di Baitul Maqdis, sama di bukit Tur Sina. Wala yad'u baitan fihi mu'min aw mu'minatin illa dakhalahu wa sallama alaih. Dan malaikat Jibril dan malaikat-malaikat yang lain, tidak ada rumahnya orang yang beriman, yang mukminah, yang beriman laki maupun perempuan, illa dakhalahu wa sallama alaih. Pasti dimasukin sama malaikat tadi, diucapkan salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Apa sih fungsinya salamnya malaikat itu? Nanti di bawah. Yaqulu ya mu'min ya mu'minah assalam yukrimukumus salam illa ala mudmini khamrin. Wahai orang yang beriman, Allah yang maha salam, Allah assalam, mengucapkan salam kepada kalian. Jadi orang dapat salam dari Allah itu pasti selamat dunia akhirat itu. Jadi kalau kita kebagian Lailatul Qadar dapat salam, selamat pasti. Gitu. Kecuali mudminu khamrin, orang yang suka mabuk, nggak dapat. Wa qati'ur rahim, dan orang yang memutuskan silaturahmi Lailatul Qadar nggak dapat. Makanya hubungan rahim harus dijaga, jangan nasihat musuhan sama saudara, ya. Baik yang sekanan kiri kita yang sejajar, kakak adik atau yang ke atas, ya, bapak, kakek, paman, bibi, jangan ada sampai musuhan. Wa akilu lahmi khinzir, dan pemakan daging babi nggak dapat Lailatul Qadar. Gitu. Wa qawluhu bi rabbihim muta'alliqatun bi tanazzal ay bi mahdhuf wa halun min fa'ilihi. Itu bi'idni rabbihim, ba' jar majrurnya itu terkait dengan kata kerja tanazzal. Turunnya itu dengan izin Allah, gitu ya. Ai multabis nabi rabbihim, yakni mereka sedang menturun, sedang menjalankan perintah Tuhannya. Fa innahum la yatasarrafuna tasarrufan ma illa bi amrih. Sebab malaikat itu tidak berbuat apa saja, tidak bertasarruf apa saja kecuali dengan perintah Allah. Wa qaluhu min kulli amr muta'alliqun bi tanazzal. Ay tanazzala laka fi tilka lailah min ajli kulli amrin qadahu Allah. Min kulli amr juga terkait dengan turunnya malaikat tadi. Jadi kalau ada jar majrur harus dicari fiilnya, muta'alliqnya apa. Oh, min kulli amr ini terkait dengan fiil tanazzal. Tatanazzal. Jadi mereka itu, malaikat itu di malam itu pada turun karena ada kaitannya dengan segala urusan yang ditetapkan sama Allah pada malam tersebut sampai untuk tahun yang akan datang. Jadi malam itu ditetapkan, tahun ini yang meninggal berapa orang, sekian. Yang dapat rezeki sekian, yang jatuh miskin sekian.
yang bengek sakit sekian, yang selamat, yang kena bala itu ditetapkan semua. Nah, fa kullu wahid minhum nazala li amrin akhar. Masing-masing malaikat turun untuk mengurusi satu urusan yang lain. Dalam riwayat Nabi, Nabi SAW, qala innallaha yuqaddirul maqadir fi lailatul bara'ah. Allah menetapkan segala takdir, ya, itu di malam Baro'ah, yakni di malam nisfu Sya'ban. Nah, nisfu Sya'ban begadang kita, ya, karena itu malam penetapannya nisfu Sya'ban. Fa idza kana lailatul qadri yusallimuha ila arbabiha. Begitu Lailatul Qadar, ketetapan SK-nya itu diserahkan kepada tim pelaksana. Gitu. Jadi keputusannya Sya'ban, surat keputusan itu diserahkan pelaksanaannya kepada para malaikat kapan Lailatul Qadar. Jadi hati-hati 2 malam ini. Sya'ban harus kita nisfu Sya'banan, ya, Lailatul Qadar, ya, iktikaf nyari malam, ya. Alhamdulillah di Darul Futuh diprogramin, ya, kalau malam ganjil Lailatul Qadar, wah, ngajinya geser kita, ya, ke Mesir, ya, Masjid Siti Ruqayyah, sambung ziarah. Udah, umat Islam kerjaannya gitu aja. Sepanjang tahun nyantai, ngebutnya punya Ramadan, nisfu Sya'ban gitu. Hari-hari bulan-bulan yang lain tinggal nunggu pencairan. Gitu. Yang nggak ngerti strategi ini, nah, Allah bagi-bagi, Allah menetapkan keputusan, dia tidur. Nggak minta. Coba minta, mau diputusin apa ente? Ya Allah, saya minta rezeki naik ya Allah, soalnya harga barang naik, misalnya gitu. Iya kan? Biarin harga beras naik, harga minyak naik, yang penting rezeki kita juga naik. Gitu aja kok repot. Nggak usah ganti presiden, nggak usah ganti menteri. Ya, yang penting rezekinya naik. Oh, ganti menteri, ganti presiden, rezekinya turun. Waduh, nah, itu satu makna. Terus sekarang apa sih malaikat itu? Qala Ar-Raghib, berkata Imam Raghib Al-Asfahani ini dalam kitab Mufradat. Ini kayak gini kitab Mufradat. Ini para ustadz, kiai, ya, selayaknya punya lah, supaya ngerti makna perkatanya Al-Quran itu apa. Ini kamu Raghib Al-Asfahani. Saya punya 2 cetakan. Ini cetakan santri yang murah meriah ini. Kalau cetakan buat ajengan agak mahal, tebel. Ya, nanti mengambilnya santri, kayaknya dia santri, jadi bawanya yang model cetakan yang murah meriah ya begini. Kalau kita yang ambil yang gede, oh gitu. Lebih gagah kita. Santri yang ngirit gitu. Wa amal malaku, adapun malaikat itu apa toh? Fannahwiyuna ja'aluhu min lafzil malaikah. Kalau ulama ahli nahwu, malak itu dari kata malaikat. Wa ja'alal min fihi zaidah. Dan para ahli nahwu mengatakan mimnya itu huruf tambahan. Loh, malak mimnya tambahan, jadi tinggal lak doang dong. Ya toh? Wa qala ba'dul muhaqqiqin, ulama ahli tahqiq sebagian mengatakan huwa minal milik. Malak itu dari kata milik. Indonesianya nggak ada, milik udah milik. Ini milik siapa? Artinya apa? Punya siapa? Gitu. Nah, malaikat itu dari milik. Maksudnya qala al-mutawalli minal malaika syai'an siyasat yuqalu lahu malak bil fatah. Jadi malaikat yang mempunyai, ya, tugas mengatur sesuatu, setiap malaikat yang punya tugas ngatur sesuatu disebutnya malak. Karena dia mempunyai kewenangan untuk ngatur, jadi disebutnya malak. Wa minal bashar, kalau di antara manusia yang mempunyai kewenangan mengatur satu disebut malik bil kasrah. Jadi raja kan ngatur ini disebutnya apa? Malik. Karena dari bangsa manusia.
Kalau dari bangsa malaikat disebutnya malak. Nah, fakullu malakin malaikatun, maka setiap malaikat yang mengatur ya malaikat. Walaysa kullu malaikatin malakan. Nah, tidak setiap malaikat itu malak. Ngerti malak? Tadi yang punya hak mengatur. Jadi ada malaikat itu nggak punya kewenangan ngatur. Terus ngapain? Ibadah. Toh ada. Ada malaikat tugasnya apa? Ngawasin aja. Nggak boleh ngatur, nggak boleh. Tapi kalau ada malaikat yang bisa ngatur, nurunin hujan, nganterin air, ya, numbuhin, ngatur alam ini disebutnya malak. Tapi kalau cuma dia makhluk yang diciptakan Allah dari nur, nggak ngatur apa-apa, disebutnya apa? Malaika. Jadi fakullu malakin malaikatun, setiap malaikat yang ngatur itu disebut apa? Itu dari malaikat, malak. Walaysa kullu malaikatin malakan, dan tidak setiap malaikat itu jadi malak. Jadi yang mempunyai kewenangan ngatur. Itu hujan itu diatur. Jumlah tetesannya berapa, itu tetesan air kena jidatnya siapa, turunnya kemana, itu malaikat yang nganterin semua. Angin diatur, itu kan nggak ada di pelajaran IPA. Ya, di IPA kan malaikat dianggurin, Allah nggak disebut sama sekali, kayak alam ini jalan sendiri. Dari mana? Nggak bisa. Ya, itu bahaya loh. Sekolah ini nggak mengenalkan kita kepada Allah. Begitu manusia tidak tahu diri bahwa dia punya Tuhan, dia diciptakan sama Allah, akhirnya orang nggak tahu diri kayak gimana sih? Kurang ajar, ya kan? Jadi anak nggak tahu diri, kalau jadi saudara nggak tahu diri, jadi tetangga kagak tahu diri, jadi apa saja nggak tahu diri. Sebab apa? Dia lupa sama Allah, gitu. Nggak dikenalkan. Ya Allah. Jadi pejabat apalagi? Jadi pejabat nggak mikirin rakyat. Ya, jadi wakil rakyat. Oh, bagi dia ya sudah, rakyatnya biar miskin, saya aja yang kaya mewakili. Ya, rakyat kepengen jalan-jalan, ya sudah saya wakili, gitu. Ya, namanya juga wakil rakyat. Rakyat kepengen makan enak, sudah wakili. Jadi rakyatnya makan enak nggak? Enggak, orang udah diwakilin kok. Ya Allah. Fakullu malakin malaikatun walaysa kullu malaikatin malakan. Balil malaku wal musyarrihi biqouli, akan tetapi yang malaikat itu yang punya hak wewenang ngatur itu yang diisyaratkan sama Allah dalam ayat fal mudabbirati amro. Fal mudabbirat, dan para pengatur amron atas segala urusan itu malaikat. Gitu. Fal mudabbirati amro wal muqassimati amro, malaikat juga itu. Wan nazi'at, yang mencabut-cabut, gitu. Wan nazi'ati wan nazi'at wan nasyitat, itu malaikat semua. Dikasih hak sama Allah nyabut gitu. Wa nahwi dzalik wa minhu malakul maut. Nah, dari kalimat inilah timbul istilah malakul maut, yakni yang mengatur kematian. Kapan orang ini mati dilihat. Oh, napasnya tinggal 40.000. Oh, berarti setiap hari. Setiap hari napas kita berapa? Nggak pernah ngitung. Kata para ulama, sehari itu kita nafasnya 25.000. Kedipan mata itu berapa? 48.000. Nah, 48 ditambah 25 jadi berapa? 72.000. Nah, makanya kalau kita dzikir pada sholat itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin
wa nafasin ada fi kulli lamhatin nafasin ada dama wasi'ahu ilmullah. Itu fi kulli lamhatin, dalam setiap kedipan mata. Berapa kali berarti? Sehari itu sehari semalam 48.000 kali ngedip. Ngapain tuh kedap-kedip? Itu loh, ngasih air ke mata ya. Ya kemarin Syekh Ali dulu pernah ya, Syekh Ali Jaber menceritakan temennya itu mesin yang bagian nyairin ngasih air ke matanya nggak jalan, jadi kering matanya. Dia setengah jam harus melek begini di tetes itu. Nah, coba kita pakai gitu nggak? Allah masih jalan itu. Air mata kita dengan kedip basah lagi, masya Allah. Nah, nggak ngerasa. Setiap hari dikasih berapa? 48.000 kali kedipan. Itu siapa yang ngatur? Malaikat. Gitu. Ngatur kematian. Itu malaikat ngelihat. Nafas kita sehari 25.000. Jadi kalau sudah tinggal 1 juta, berapa hari lagi? 40 hari. Jadi orang itu 40 hari mau meninggal, itu malaikat sudah sering mulai nengok. Iya, 40 hari lagi gitu. Tinggal 40 hari, ini orang olahraga, Pak. Gitu, lari dia. Napasnya tambah cepat. Ya, biasanya 25.000. Cepet. Malaikat kaget gitu. Loh, kok tinggal 250? Tambah cepat modar itu. Ya. Makanya berapa orang yang meninggal katanya olahraga biar sehat, malah tambah mati di lapangan tenis, mati lagi sepedaan gitu. Itu nggak ngerti ilmunya soalnya. Itu yang ngatur malaikat semua. Jangan napas, awet itu. Napasnya diri-diri. Jadi sebenarnya orang dikasih penyakit jantung, mengi itu hemat nafas. Nah, itu hemat nafas itu. Memperlambat itu. Makanya kadang-kadang yang sakit ditunggu-tunggu nggak mati. Soalnya nafasnya tambah lambat. Gitu. Yang sehat modar, olahraga cepet ya. Kaget nggak kita? Oh iya, kok malah anaknya yang sehat yang mati, emaknya yang sakit nggak mati. Ya emaknya kan dikasih irit sama Allah, napasnya mengi. Jadi nggak habis-habis ya. Harusnya sehari 25.000, jadi berkurang gitu loh. Jadi berkurang separuh, misalnya sehari jadi 12.500. Ya toh. Nah, berarti kan harinya nambah 20 hari. Ya Allah. Itu ulama sampai segitunya, dan napas aja dihitung gitu. Nah, ini jangan boros, makanya punya napas jangan boros. Nah, aja kita dilatih tenang, sakinah, jangan tergesa-gesa. Al-ajalatu minasyaiton, tergesa-gesa itu dari setan, sebab setan nungguin sudah. Ayo cepetan ke neraka sama aneh gitu. Ngerti ini. Qala wal malaku ala arja'iha, dan malaikat berada pada arja'nya, di setiap penjurunya. Alal malakaini bi Babil, atas 2 malaikat yang di kerajaan Babylon. Qul yatawaffakum malakul maut alladzi wukila bikum, katakan ya Muhammad, yang mematikan kalian adalah malaikat kematian, yakni Israil, alladzi wukila bikum, yang diberi hak wewenang, diwakilkan urusan kematian ini untuk mematikan kalian. Jadi Allah sudah menyerahkan, menugaskan urusan kematian kepada para malaikat. Jadi kalau ada orang mati, kenapa? Meninggal, sakit? Enggak, udah dijemput malaikat Israil. Itu yang benar itu. Kenapa? Tabrakan? Enggak, orang tabrakan enggak dijemput malaikat, dia hidup. Gitu. Jadi apa penyebab kematian? Bukan sakit, bukan. Dijemput malaikat. Itu di surat As-Sajdah. Udah ngerti ya artinya malaikat.
Wis, nah waktu pas setengah jam aja. Insya Allah nanti dilanjut menurut Imam Fairuz Abadi malaikat itu apa, ada tambahan sedikit dari beliau. Kan tadi ada isyarah mimnya itu tambahan. Nah, di Raghib Al-Asfahani nggak ada tambahan mim itu asalnya gimana. Nah, itu ditambahin sama Imam Fairuz Abadi dalam kitab Basair Dawit Tambis. Ini kitab unik ini ya. Kata-kata dalam Al-Quran itu apa saja maknanya kayak gini. Ruh ada berapa makna, arut ada berapa, lisan ada berapa makna. Lisan itu banyak maknanya di Al-Quran. Lisan bermakna jarihah, wahlul 'uqdatam min lisan. Lisan ini lidah, bermakna lidah. Ada lisan bermakna lughah, waqtilafu alsinatikum, dan berbeda-bedanya bahasa kalian. Wa hadza lisanun arabiyyun mubin, dan ini adalah bahasa Arab yang jelas. Lisan bermakna bahasa. Terus ada lisan bermakna dzikrul hasan, penyebutan pengenangan yang baik. Wa ja'al li lisana sidqin fil akhirin, lisana sidqin aliyah, ya, disebut-sebut dengan baik yang nilainya tinggi. Nah, itu belajarnya di kitab itu Basair Dawit Tamyiz lil Imam Fairuz Abadi, 6 jilid. Dulu mesin itu lama nyari itu nggak dapat mesin, diupek-upek, akhirnya dapat juga, ya, mahal. Alhamdulillah, moga-moga kita senantiasa ditambah ilmu kita, kedekatan kita sama Al-Quran, biman unzil alil Quran Nabi Muhammad SAW, sehingga kita kelak mendapatkan syafaat baik dari Al-Quran maupun dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.